Selamat siang rekan-rekan semua. Kembali lagi dengan saya Diana Meyanti Lestari, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang mengenai mikrotik akses. Kita akan membedah berbagai metode dan alat yang bisa kita gunakan untuk masuk dan mengkonfigurasi perangkat mikrotik secara efektif. Beberapa materi yang akan kita bahas, yang pertama ada akses router OS, yang kedua ada akses router board, yang ketiga ada menu hostname IP address pada Winbox, yang keempat ada pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, yang kelima ada akses router virtual PayNet Lab dengan Winbox, yang keenam ada Webfix, yang ketujuh ada Quickset, yang ke-8 ada Telnet dan SSH, yang terakhir ada konsep serial console. Materi yang pertama ada metode akses mikrotik router OS. Kita bisa mengakses secara fisik melalui keyboard dan serial console atau melalui jaringan menggunakan Winbox, Webfix, hingga SSH. Poin penting di sini adalah pemahaman kapan kita membutuhkan IP address seperti pada akses Webfix, dan kapan kita bisa masuk tanpa IP menggunakan MAC, Telnet, atau Winbox. Materi yang kedua ada akses router board dengan Winbox. Metode yang paling populer dan paling mudah digunakan adalah menggunakan Winbox. Ini adalah aplikasi yang berbasis GUI khusus untuk Windows. Untuk menghubungkannya, cukup sambungkan kabelan dari laptop pada router board biasanya. Cukup sambungkan kabelan dari laptop ke port pada router board. Biasanya ada di tombol Enter 2. Secara default, kita bisa login menggunakan user admin dengan password yang dikosongkan. Jika Anda menggunakan Mac atau Linux, Anda tetap bisa menjalankan Winbox melalui bantuan aplikasi pihak ketiga seperti Wine. Selanjutnya ada menu hostname IP address pada Winbox. Saat kita membuka Winbox, ada fitur yang sangat berguna, yaitu Technique Boards. Di sini Winbox akan otomatis memindai perangkat mikrotik yang terhubung dalam suatu jaringan. Kita bisa melihat identitas hostname, IP address, hingga MAC address perangkat tersebut. Untuk login, kita cukup klik pada MAC address-nya. Ini sangat membantu jika router kita belum memiliki konfigurasi IP sama sekali. Selanjutnya ada akses virtual router mikrotik PayNet Lab menggunakan Winbox. Selain menggunakan perangkat fisik, kita juga bisa belajar menggunakan simulator seperti PayNet Lab. Langkah-langkahnya hampir sama. Pastikan environment PayNet Lab sudah siap dengan node mikrotik, lalu hubungkan ISP virtual ke router tersebut. Dengan konfigurasi bridge yang tepat, kita bisa memanggil virtual router tersebut dan mengelolanya menggunakan Winbox dan dari komputer asli kita, seolah-olah sedang memegang perangkat fisik. Selanjutnya ada mengakses router dengan Webfix. Jika Anda tidak mengunduh aplikasi tambahan, Anda bisa menggunakan Webfix. Fitur ini sudah ada sejak router OS v5.0 dan merupakan alternatif utama dari Winbox. Fungsinya hampir sama persis, mendukung IPv4 dan IPv6, serta lebih aman karena mendukung protokol HTTPS.
Cara mengaksesnya sangat simpel. Cukup ketikkan IP address router Anda pada browser seperti Chrome atau Firefox. Berikut adalah tampilan awal webfeed. Nah, ini adalah tampilan setelah login. Selanjutnya adalah materi quickset. Langkah awal yang paling memudahkan bagi pemula atau untuk kebutuhan mendesak adalah fitur quickset. Sesuai namanya, ini adalah menu untuk konfigurasi cepat di mana semua pengaturan dasar router dikumpulkan dalam satu tampilan saja. Fitur ini sangat fleksibel karena dapat Anda akses baik melalui Winbox maupun Webfix. Selanjutnya adalah Remote Access Telnet. Salah satu metodenya adalah Remote Access Telnet. Ini sangat berguna jika kita ingin menjalankan skrip atau mengelola router dalam kondisi bandwidth yang terbatas. Namun, perlu dicatat bahwa telnet tidak bisa menggunakan enkripsi sehingga secara keamanan kurang disarankan dibandingkan metode lainnya. Selanjutnya ada Remote Access Telnet dan SSH. Selain melalui jaringan, kita juga mengenal Remote Access via Serial Console. Metode ini adalah penyelamat ketika kita lupa password atau tidak sengaja menonaktifkan semua interface jaringan pada mikrotik. Akses ini membutuhkan kabel fisik khusus seperti DB9 atau konverter USB ke DB9. Untuk menjalankan, kita bisa menggunakan aplikasi terminal seperti Hyperterminal atau PuTTY dengan baud rate standar Seratus ribu, 115, 200.000. Berikutnya ada cara menggunakan serial console. Yang pertama, masuk ke terminal seperti PuTTY, lalu pilih connecting, tipe serial, dan sesuaikan serial line yang dapat dilihat pada device manager. Yang terakhir, pastikan speed atau baud rate diatur ke angka 115/200 yang merupakan standar khusus untuk perangkat mikrotik. Lalu klik open untuk memulai sesi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.